saya Putri Rizky Ramadhani dengan NIM B1B1250008. Saya Rahmanandita dengan NIM B1B125062. Saya Noviani dengan NIM B1B1250095. Nama saya Niken Pradela dengan NIM B1B1250096. Mungkin saya akan menjelaskan materi awal, yaitu kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu, yaitu ekonomi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Bahkan, koperasi sendiri sering disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia karena dianggap mampu menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong. Namun, perkembangan ekonomi digital, globalisasi ekonomi, dan munculnya berbagai model bisnis baru menimbulkan banyak pertanyaan penting, seperti apakah koperasi itu masih relevan untuk menjawab tantangan ekonomi pada masa sekarang? Pertanyaan inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Baik, kita akan membahas dari pengertian dari koperasi terlebih dahulu ya. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola bersama oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan pemilik modal, koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa dalam koperasi, yang dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memandang besar kecilnya modal yang dimiliki. Sistem ini mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi yang menekankan kesetaraan dan partisipasi bersama. Dan selanjutnya juga ada sejarah singkat koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia memiliki perkembangan yang tidak dapat dilepaskan dari perjuangan ekonomi rakyat. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta, yang dimana menurut Muhammad Hatta, koperasi merupakan bentuk usaha yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia karena didasarkan pada semangat gotong royong, bukan persaingan bebas. Oleh karena itu, koperasi sejak awal dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Baik, selanjutnya ada yang terakhir adalah landasan koperasi di Indonesia. Koperasi memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya badan usaha biasa, melainkan bagian dari cita-cita ekonomi nasional yang ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dan fungsi koperasi. Pada slide ini, kita akan membahas tujuan dan fungsi koperasi. Secara umum, tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan pemilik modal. Koperasi lebih mengutamakan kepentingan bersama para anggotanya. Selain itu, koperasi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui koperasi, masyarakat yang memiliki keterbatasan modal dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Koperasi juga menjadi wadah kerjasama ekonomi yang memungkinkan anggota saling membantu dalam mengembangkan usaha mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, koperasi sangat bermanfaat bagi petani, nelayan, pedagang kecil, maupun pelaku UMKM. Dengan adanya koperasi, mereka dapat memperoleh modal usaha, membeli kebutuhan produksi dengan harga yang lebih terjangkau, serta memasarkan produk secara lebih luas. Jenis-jenis koperasi. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis koperasi yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi anggota dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan harga pasar. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Jenis koperasi ini memberikan layanan keuangan berupa simpanan dan pinjaman kepada anggota dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan lembaga perbankan. Ketiga, koperasi produksi. Koperasi ini membantu anggota dalam proses produksi hingga pemasaran hasil usaha. Contohnya adalah koperasi petani kopi yang membantu anggotanya menjual hasil panen dengan harga yang lebih baik. Yang keempat, koperasi jasa yang menyediakan berbagai layanan sesuai kebutuhan anggota, seperti jasa transportasi, jasa pemasaran, atau jasa lainnya.
Keberagaman jenis koperasi menunjukkan bahwa koperasi dapat diterapkan di berbagai sektor ekonomi dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu perannya adalah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, koperasi juga membantu memperkuat UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Banyak pelaku usaha kecil yang berkembang karena memperoleh dukungan, modal, pelatihan, maupun jaringan pemasaran melalui koperasi. Koperasi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Hal ini karena keuntungan yang diperoleh koperasi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dibagikan kembali kepada anggota melalui sisa hasil usaha. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kondisi koperasi saat ini. Meskipun memiliki peran yang penting, perkembangan koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Saat ini, masih terdapat koperasi yang kurang aktif, memiliki partisipasi anggota yang rendah, atau mengalami kendala dalam pengelolaan usaha. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi koperasi. Koperasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, seperti memanfaatkan aplikasi digital, sistem pembayaran elektronik, dan pemasaran melalui media sosial. Di sisi lain, generasi muda juga perlu dilibatkan dalam pengembangan koperasi agar organisasi ini tetap relevan di masa depan. Dengan inovasi dan pengelolaan yang baik, koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi yang lebih modern dan kompetitif. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, pengurus, dan anggota sangat diperlukan agar koperasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selanjutnya, tantangan koperasi di era modern. Terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi koperasi saat ini. Yang pertama yaitu rendahnya literasi digital di sebagian pengurus dan anggota koperasi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan modal untuk melakukan modernisasi. Yang ketiga, persaingan dengan vintage, marketplace, dan berbagai platform digital yang menawarkan layanan lebih cepat dan praktis. Yang keempat, masih adanya masalah transparansi dan tata kelola dalam beberapa koperasi. Selanjutnya, mengapa masih banyak yang menganggap koperasi tidak lagi relevan? Sebagian orang berpendapat bahwa koperasi mulai kehilangan relevansinya karena dianggap lambat dalam mengambil keputusan dan kurang inovatif dibandingkan perusahaan modern. Generasi muda juga cenderung lebih mengenal startup, investasi digital, dan layanan keuangan berbasis aplikasi dibandingkan koperasi. Akibatnya, koperasi sering dianggap sebagai model ekonomi lama yang sulit bersaing dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, masih ada argumen yang menyatakan bahwa koperasi masih relevan. Di sisi lain, banyak alasan yang menunjukkan bahwa koperasi masih relevan hingga saat ini. Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, koperasi menawarkan model ekonomi yang lebih inklusif karena berorientasi pada kesejahteraan anggota dan pemerataan manfaat ekonomi. Nilai-nilai seperti kebersamaan dengan demokrasi ekonomi dan gotong royong lebih menjadi dasar koperasi, juga masih sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern. Selanjutnya, digitalisasi sebagai solusi. Agar tetap relevan, koperasi harus melakukan transformasi digital. Digitalisasi memungkinkan koperasi meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan kepada anggota, meningkatkan transparansi keuangan, serta memperluas akses pasar. Transformasi digital tidak berarti meninggalkan nilai-nilai koperasi, melainkan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat prinsip-prinsip koperasi itu sendiri. Selanjutnya, analisis dan pendapat. Menurut kami, koperasi masih sangat relevan secara praktis maupun teoritis. Yang menjadi masalah bukanlah konsep koperasinya, tetapi kemampuan sebagian koperasi dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Jika koperasi mampu meningkatkan profesionalisme pengelolaan, memanfaatkan teknologi digital, dan menarik minat generasi muda, maka koperasi masih memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia di masa depan.
Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa koperasi masih sangat relevan di era modern karena memiliki nilai kebersamaan, keadilan, dan demokrasi ekonomi yang tetap dibutuhkan masyarakat. Namun, relevansi tersebut tidak dapat dipertahankan tanpa perubahan. Koperasi harus mampu bertransformasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi digital, dan memperkuat tata kelola organisasi agar dapat bersaing di tengah perkembangan ekonomi modern. Sekian, terima kasih.